Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Setiap hari kita harus mengalami perjalanan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, sehingga hidup kita mengalami pertumbuhan secara rohani, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan saja penampilan fisik kita yang tambah hari menua, harusnya penampilan rohani kita semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Dan menuju menyerupai keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatan kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Bapak Ibu, kita ini harus terus melihat ke dalam diri kita. Ngecek di dalam hati kita ini. Supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus membawa hati kita ini menjadi korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saja tubuh kita yang beribadah, tapi yang di dalam diri kita persembahkan sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan mau hati kita. Kalau kita diizinkan menghadapi masalah, benturan, tekanan, atau problem, atau apapun juga, sebenarnya Tuhan mau hati kita. Hati kita dahulu yang harus jadi korban. Hati kita dahulu yang harus jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan uangmu, bukan yang lain. Tuhan mau hati kita. Sebab dari hati kita ini menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Bertahta, berkuasa. Sampai surga itu memanifestasikan tujuannya melalui hidup kita. Tuhan mau memanifestasikan tujuannya melalui hidup kita. Dan setiap orang punya tujuan masing-masing yang berbeda. Sesuai yang surga sudah tetapkan. Makanya Tuhan izinkan, Tuhan bersihkan sampai ke kedalaman hati kita nih. Hal yang tersembunyi yang didapatin jahat di hadapan Tuhan harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu bisa menyembunyikan kejahatan di hadapan orang lain, di hadapan pendetamu, di hadapan istrimu, di hadapan suamimu, tapi tidak bisa ditutupin di hadapan Tuhan. Semuanya akan transparan, terlihat. Selama hati kita mencari Tuhan, selama hati kita menyembah Tuhan, selama hati kita ini fokus kepada pribadi Tuhan, Tuhan akan terus bereskan hati kita. Tuhan mau hati kita menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Tempat bagaimana Tuhan berkuasa, bertahta, menguasai pikiran, perasaan, kemauan kita, dan menaklukkan tubuh kita pada pusat kehendaknya. Dan kita menjadi representasi dari kerajaan Allah. Tetapi manusia seringkali ditipu, dibohongin, bahwa yang terpenting adalah perawakan, penampilannya, dan apa yang dimiliki, apa yang ditampilkan di permukaan. Tetapi Tuhan tetap melihat hati. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Seringkali kita melihat kok, kalau orang pakai mobil bagus, pakai baju bagus, pakai tas yang bagus, sepatu bagus, kita lebih welcome dibanding dengan orang-orang yang sederhana, yang biasa saja. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita ini melihat di penampilan luarnya. Dan penampilan luar itu seringkali menipu. Banyak orang badannya tertutup rapi supaya kelihatan rohani, kelihatan agamawi. Tapi kalau di dalamnya busuk tetap akan memancar keluar. Tapi kalau yang di dalamnya bersih, didapatin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, maka akan manifestasi dari apa yang ditampilkan keluarnya. Karena yang di dalam ini lebih penting dari sekedar penampilan yang di luar. Kita sering ditipu dengan penampilan orang-orang. Kita lihat ya, kasus-kasus yang kita tonton di televisi itu penampilannya, mukanya manis, pakai baju bagus, ngomongnya sopan dan lain sebagainya. Tapi ketika hatinya jahat, ketahuan, tiba-tiba ditangkap polisi gara-gara kasus A, B, C, D, E, F, G. Dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Jadi penampilan fisik itu seringkali menipu. Makanya jangan dibagusin penampilan fisikmu. Kalau kau bagusin penampilan fisikmu, tapi penampilan di dalammu itu rusak, bobrok, penuh kepahitan dan jahat, tetap orang akan bisa melihat. Dan Tuhan akan melihat itu. Tetapi kalau yang di dalam ini baik, di dalam ini udah bersih, harus transparan di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, maka akan tampil keluarnya, akan memancar kehidupan keluar. Otomatis kamu tuh pakai pakaian yang sopan, sikap dan perbuatanmu tuh punya manner, punya tata krama, tidak sembarangan dan sembrono. Sekalipun nih orang ditutuin bajunya, tapi kalau hatinya jahat, penuh kebencian, dia tetap jahat loh. Orang bisa lihat kok. Yang di dalam hati ini yang akan memancar keluar. Sekarang yang jadi masalahnya di dalam hati kita itu isinya apa? Kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kesucian,
kemenangan, atau kepahitan, benci, dan dendam, dan luka yang belum disembuhkan. Bapak Ibu, kita kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang di dalam hatinya. Ini kisahnya Samuel suruh mengurapin Daud. Tetapi Samuel tertipu dengan kakak-kakaknya Daud yang tinggi, gagah, perkasa. Tetapi ternyata Daud yang tidak dilihat. Orang mukanya masih kemerah-merahan, hanya mengembalakan 3 ekor kambing dan domba. Justru memiliki hati yang benar-benar mau diubahkan Tuhan. Tuhan tuh melihat hati yang seperti apa sih? Hati yang cepat sekali ketika bikin kesalahan bertobat balik kepada Tuhan. Ketika ditegur dan didapatin dirinya salah, bukan membela diri tapi cepat ambil keputusan untuk berubah. Bapak Ibu, kenapa sih kok kita ini seringkali ribut dengan orang, bertengkar, sampai bikin problem masalah? Karena hati kita ini tidak mau berubah. Kita ini nggak suka karena nasihat dan teguran orang, kita nggak terima perlakuan orang. Kita akhirnya marah dan kita menimbulkan pertengkaran. Amarah yang mengendalikan dan menguasainya. Kalau yang di dalam ini bersih, makanya saya bilang, kalau di dalam hatimu itu bersih ya, bebas dari kepahitan, sakit hati, benci, dendam, luka batin, pernah dihianatin dan orang, dan itu harus dibereskan. Semua luka yang di dalam hati yang nggak benar itu harus dibereskan. Kalau tidak, sekalipun kamu datang ke gereja, kamu bisa nyembah Tuhan, kamu bisa ngomong rohani, tapi kamu tukang ribut, tukang gegeran. Karena ketika orang nggak setuju, dan apalagi orang negur kamu, orang nggak sependapat dengan kamu nggak bisa terima, dan akhirnya marah-marah. Berapa banyak orang seperti itu? Kalau orang yang di dalamnya itu pahit, penuh luka batin, akhirnya menjadi orang yang keras kepala, merasa benarnya sendiri, merasa benar sejagat raya, dan melihat orang lain bikin kesalahan langsung dituding, dimaki-maki, bahkan dituduh dan lain sebagainya. Kalau kita ini jadi orang ya, ditempatkan dimanapun berada, selalu ribut. Di gereja A, ribut, akhirnya pindah gereja ke gereja B, ribut juga ke gereja C, ribut juga. Selalu bikin ribut dengan orang, salah pendapat dengan orang, gegeran dengan orang lain. Artinya ada yang salah dengan isi hatimu loh. Yang salah bukan orang lain. Engkau kalau sampai mengalami seperti ini perlu koreksi diri dan bertobat. Perlu koreksi diri dan bertobat. Kalau kita ditempatkan dengan siapapun, isinya ribut, berselisih paham, dan tidak terima, berarti ada bebal di hatimu yang kamu nggak izinkan Tuhan memproses, membentuk hatimu. Kamu pindah ke gereja, hamba Tuhannya urapan sekelas Benin sekalipun, kalau hatimu busuk dan jahat, tetap saja engkau akan bikin ribut dan kesalahan. Orang yang hatinya busuk dan jahat itu ya, pasti ditempatkan sama orang lain nggak terima. Akhirnya ribut, gegeran, ditegur sedikit nggak marah. Kalau nggak sependapat dengan dia, merasa musuhnya, terancam dia. Ketika dinegur dan nasihatin dan bikin kesalahan, ditegur dengan gitu, nggak mau bertobat, tapi malah marah untuk membela dirinya dan menyerang orang lain, kelemahan-kelemahan orang lain. Kalau hati kita didapatin seperti itu, artinya ada yang salah dengan hidup kita. Makanya kita perlu bertobat. Di Amsal 29 ayat yang ke-22, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Orang yang tukang marah. Kenapa kok bisa marah? Karena tersinggung. Kenapa kok tersinggung? Karena nggak seperti yang dimauin. Orang lain nggak setuju dengan dia. Dikonfrontir, gak terima dan marah. Dan dipikir orang model kayak begini ada banyak sekali di gereja. Bisa dia pakai firman, dia pakai ayat, bisa nyembah Tuhan, gemetar-gemetar mungkin, air matanya melalinangan. Tetapi hanya menipu saja, di luaran saja penampilannya kelihatan rohani. Tapi yang di dalamnya ketika disinggung, dinasihatin, ditegur dan apa, akhirnya marah dan ribut. Akhirnya bikin pertengkaran. Bapak Ibu, kalau pingin tahu isi hatimu itu seperti apa, kalau kita pingin tahu isi hati kita yang sebenarnya, izinkan Tuhan membenturkan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan tahu reaksi kita pertama kali, itulah yang menunjukkan siapa sebenarnya diri kita di hadapan Tuhan. Mau kamu rohani fisiknya, tapi kalau yang di dalam reaksimu jahat dan busuk, kamu tetap bukan manusia rohani. Kamu manusia kedaging yang perlu disalibkan. Perlu pikul salib sangkal diriku Tuhan untuk benar-benar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kembali ke Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Orang pemarah itu pasti menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kenapa? Nggak ada penguasaan diri.
Nggak ada penguasaan diri. Sedikit disinggung marah, gegeran. Bahkan pendetanya dilawan, orang lain dilawan, istrinya dilawan, suaminya dilawan, anak-anaknya dimarahi tanpa kontrol dan kendali. Lu marah itu boleh kalau ngelihat kesalahan tidak pada tempatnya, harus marah. Punya amarah yang kudus karena melihat dosa yang dilakukan. Tapi kalau kerjaannya marah, tidak terkontrol, dikendalikan oleh marahnya, ujungnya kamu bukan dikuasain Roh Kudus, dikuasain setan. Hari ini, buat orang yang suka marah-marah, ribut gegeran, suami istri bertengkar, kerjanya ribut gegeran, ini dengerin baik-baik. Ini bukan saatnya seperti itu. Ini waktunya kita itu belajar menyenangkan hati Tuhan. Bukan gegeran. Kalau kamu gegeran dan ribut itu karena kemauan nggak diturutin. Emosimu nggak dipuaskan, makanya kamu marah dan tersinggung. Atau mungkin harga dirimu disinggung, kamu nggak terima, akhirnya marah. Bikin pembelaan diri dan menyerang orang yang nasihatin kamu. Kalau didapatin hatimu seperti itu, kamu ditempatkan sama hamba Tuhan. Bahkan kamu dekat malaikat. Malaikat pun kamu akan musuhi loh. Karena Pak, di dalam hatimu tidak beres di hadapan Tuhan. Kalau hati kita didapatin seperti itu, cepat balik kepada Tuhan. Kalau enggak, engkau akan bikin keributan di mana-mana. Hari kita akan banyak buka ayat di kitab Amsal. Kita buka ayat Amsal 6 ayat 14. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Orang itu kalau hatinya tipu muslihat. Kenapa sih orang tipu muslihat? Karena fokusnya pada diri sendiri. Fokusnya pada aku, diriku, dan saya. Dia pasti jadi orang yang egois. Pikirannya selalu jahat. Dan ujung-ujungnya kalau jahat, ketika nggak didapatin seperti yang dia mau, ribut gegeran. Seperti macan kerah. Tahu macan kerah? Macan segeranya ribut sesama macan. Karena pingin menguasai wilayahnya. Gegeran terus. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu sia-sia. Terus dipikir begini, orang bisa berbahasa lidah. Engkau bisa berbahasa lidah 40 km jam. Kalau kamu nggak perbarui manusia rohmu, kamu akan menjadi orang yang gampang emosi sekali. Percuma saja apa yang kamu lakukan. Kamu bisa datang ke gereja, dalam 7 hari kamu bisa tiap hari ke gereja, bahkan makan, tidur di gereja. Tapi kalau kamu nggak perbarui sikap hatimu ini di hadapan Tuhan, kamu izinkan Tuhan membentuk hatimu, kamu menjadi orang yang pemarah. Orang yang emosian, nggak terima akhirnya Pak, ngajak berantem orang lain. Kalau kamu suka ngajak berantem dengan orang lain, kamu nggak jauh beda dengan setan yang kerjaannya ngajak berantem terus-terusan. Amsal 10 ayat yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekarang saya mau tanya, dari mana kebencian itu terjadi? Kebencian itu dimulai dari seseorang yang berteman, bersahabat, ngobrol bareng. Dan apa yang diobrolin, apa yang dibicarakan itu menyinggung, mungkin nggak sependapat, nggak sepaham. Akhirnya jengkel. Jengkel akhirnya timbul kesel. Kesel lama-lama dongkol, lama-lama benci. Ujungnya pasti akan membunuh. Bukankah orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh manusia? Ini dimulainya dari kebencian ini. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Orang kalau benci sama orang, ya kesel sama orang. Padahal kita ngomong loh, kita kalau kesel sama siapapun juga harus, kalau pagi nggak boleh sampai malam, kalau malam nggak boleh sampai matahari terbit. Artinya cepat diberesin. Kalau tidak, setan akan ambil keuntungan. Ujungnya hidupmu bukan dikuasain Roh Kudus, karena ada celah di dalamnya yang setan bisa masuk dan menggagain kamu. Akhirnya apa sih? Kalau orang tidak mendapati apa yang dia mau, akhirnya apa? Benci, kesel, akhirnya apa? Gegeran, ribut. Tetapi kasih menutupin segala pelanggaran. Menutupin segala pelanggaran. Tapi kalau hati kita ini dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, pasti ada belas kasihan. Kenapa sih kok kita nggak ada belas kasihan terhadap orang lain? Karena hati kita itu tamak, egois, serakah. Kita nggak peduli dengan perasaan orang lain. Yang kita pedulikan adalah kepentingan saya, keuntungan saya apa, kebutuhan saya apa. Dia nggak peduli dengan perasaan orang lain dan kebutuhan orang lain. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari tambah semakin diubahkan Tuhan. Tuhan izinkan koreksi hatimu dan koreksi hati saya, supaya bisa kita mengendalikan diri dengan baik. Amsal 13 ayat yang ke-10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Orang yang angkuh. Tahu nggak orang angkuh itu seperti apa? Kalau kamu ketahuan udah bikin salah, ditegur nggak terima. Kenapa? Kamu merasa benar, merasa suci. Apalagi ini dilakukan oleh para pendeta yang memiliki otoritas dan kuasa. Susah sekali ditegur karena merasa memiliki kuasa, memiliki urapan. Padahal harus tahu,
Apalagi kalau jemaat biasa yang nggak ngerti kebenaran, tapi hidupnya ngaco, hidupnya berantakan, ketika ditegur, malah nyerang balik yang negur, yang nasihatin. Kenapa? Merasa dia tersinggung. Hatinya merasa dilemahkan dan disakitin. Dengerin baik-baik. Keangkuhan yang kita pelihara ketika kita beri makan dengan namanya ego, keangkuhanmu kamu beri makan dengan ego, ujungnya kamu akan suka bertengkar, suka ribut sama orang lain. Merasa benar sendiri. Tetapi mereka yang mendengar nasihat mempunyai hikmat. Orang-orang yang angkuh itu susah sekali dinasihatin. Seperti ngomong sama tembok itu. Diomongin kuping kiri, keluar kuping kanan. Merasa nggak dianggap. Kenapa sih kok nggak merasa dianggap? Karena merasa yang ngomong itu lebih rendah statusnya dari dia. Padahal kita harus belajar rendah hati loh. Dengar nasihat, dengar teguran supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan semau kita sendiri, bukan kita puasin ego sendiri. Orang yang puasin egonya dan amarahnya, ujungnya menjadi orang yang angkuh, sombong, belagu, sok suci, merasa suci sejagat raya, merasa dengar firman Tuhan, merasa ngerti suara Tuhan, merasa dipakai Tuhan. Makanya susah sekali dinasihati. Jadi orang yang angkuh, dia akan pandang orang yang merasa lebih hebat dari dia, lebih kaya dari dia, baru dengar suaranya. Dan baik-baik. Kalau kita mendapatin hati kita seperti ini, jangan harap engkau memiliki hikmat dan pengertian. Hidupmu bukan dikendalikan Roh Kudus, hidupmu dikendalikan daging 100%. Lama-lama daging itu menguasai dan kamu sepenuhnya dikendalikan oleh roh jahat. Amsal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Orang yang gampang marah itu pertengkaran. Saya sering temukan orang-orang model kayak begini. Nggak di gereja, nggak di dunia sana. Makanya saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang ngakunya Kristen, ngakunya ibadah, apalagi ngakunya pendeta, ngakunya gembala sidang, tapi suka ribut dengan orang. Disinggung sedikit marah, nggak terima. Saya ini seringkali menemuin orang-orang kayak begini loh. Ketika ditegur nggak terima, marah dan akhirnya nyerang balik, merendahkan dan pakai segala macam. Karena apa sih? Karena apa orang seperti itu? Karena senangnya berantem dengan orang lain, keras kepala, belagu. Lu kamu dipertemukan pendeta yang lemah lembut dan pengertian kayak apa, ujungnya kamu akan tetap ribut loh. Kalau kelakuannya seperti ini. Bahkan kamu ketemu malaikat kamu ajak berantem. Karena apa? Keras kepala. Orang yang keras kepala itu gampang marah. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Membangkitkan pertengkaran. Tapi dengerin baik-baik. Tetapi orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Kalau ada orang marah-marah ya, kamu istrimu marah-marah, suamimu gampang marah, kamu mesti diam dan tenang loh. Nggak usah balas loh. Kalau kamu balas, kamu sama bodohnya dengan dia. Kamu seperti nyulut api. Kamu tuangin bensin dan kamu sulut dengan api, ukurnya meledak dan gegeran. Coba cek nih, suami istri yang suka ribut dan gegeran itu berantem tuh karena apa? Karena nggak saling tahu diri di hadapan Tuhan. Semuanya saling marah. Satu ngomong kenceng, satunya lagi lebih kenceng lagi. Karena merasa nggak dihargai dan dihormatin. Maka kalau kita membangun hubungan suami istri dengan baik, kita harus ngalah kok. Memang kelihatannya kita rendah dan merasa tersakitin. Tapi kamu tuh kalau melayani Tuhan, kamu tuh punya Tuhan pembela kamu kok. Kalau kita melakukan bagian kita untuk melakukan kebenaran, belajar diam, dan sambil berdoa, kamu akan dibela Tuhan. Tapi kalau kamu marah, sama-sama tinggi nadanya, ribut, gegeran, yang jadi korban, yang susah sendiri kan kamu. Coba bayangin, suami istri ini yang mau hidup baru nikah atau puluhan tahun udah nikah. Coba cek, kalau kamu ribut dengan emosi yang mengendalikan, amarah yang mengendalikan, yang rugi kamu sendiri. Hubunganmu dengan Tuhan jadi kacau dan berantakan. Pikirmu kacau dan berantakan. Hanya kamu puaskan ego dan amarahmu. Pak, bagaimana kalau didapatin suami saya itu terlalu menyakiti dan kurang ajar? Lakukan kebenaran, bagianmu akan kamu ambil. Lakukan kebenaran, Tuhan akan menjadi pembelamu. Tuhan yang akan memimpin hidupmu. Jangan selalu merasa benarnya sendiri. Kita harus koreksi diri. Bagi yang suami istri, bagi anak-anak dengan orang tuanya, bagi mantu dengan mertuanya, itu harus dijaga. Nggak perlu kita ladeni, kita harus belajar menjadi orang yang sabar.
Pak, sabar itu kan ada batasnya. Itu menurut kamu. Menurut kerajaan Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Bayangin kalau Tuhan kesabarannya ada batasnya, kita udah lewat hari ini. Berapa banyak kita bikin kesalahan di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan ketika kita bikin berdosa dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan bosan dengan kita? Tuhan tidak pernah bosan. Kecuali sampai matimu kamu bikin kesalahan dan dosa, ujungnya kamu akan tanggung sendiri. Selama kita masih mau bertobat balik kepada Tuhan, bikin kesalahan kayak apapun Tuhan dan penuh kasih karunia kok. Yang membatasi sabar ada batasnya itu kan cara pandang dunia. Kalau itu diterapkan bagi Yesus Kristus, kita nggak ada yang selamat hari ini. Orang kelakuan kita berbecat rusak semua kok. Tapi Tuhan dengan kasih karunia masih terima kita. Sabar itu tidak akan menjadi kata sabar sampai kita benar-benar mampu menanggung segala sesuatu dan diserahkan kepada Tuhan. Kesabaran itu tanpa batas. Yang membatasi adalah egomu sendiri. Tapi orang yang sabar, orang dari marah-marah nggak jadi marah. Saya sudah lakukan ini berkali-kali. Saya kan pernah saksikan ketika saya parkir di depan toko orang dan orang itu nggak terima marah-marah dengan saya. Karena saya masih ada urusan yang harus selesaikan. Saya temuin malamnya dan saya minta maaf. Saya peluk dia, I'm sorry, dan saya bikin kesalahan. Saya nggak tanggapi dan lain, tapi saya tanggapi dengan cara kerajaan Allah. Dan orang itu sampai hari ini hubungannya baik. Ada harga yang harus dibayar dulu supaya kita menjadi sabar. Kalau kamu minta sabar, Tuhan nggak akan kirim sekarung, 2 karung kesabaran, tapi engkau akan dikirim orang yang menjengkelkan, menyebalkan dalam hidupnya. Hidupmu sampai kau praktek mengalami kemenangan, baru kamu akan didapati menjadi orang sabar. Baru ketika ada orang yang pingin marah-marah, ribut dan gegeran, kamu tenang, kamu serahin kepada Tuhan. Dan ujungnya Tuhan akan bela kamu. Amin. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karibnya. Orang artinya kalau culas, curang. Orang yang curang itu kenapa sih Pak? Fokusnya kan pada diri sendiri. Dia tidak tahu, orang culas ini, bahwa hati dan hidup kita ini harusnya diserahkan jadi miliknya Tuhan. Dengerin baik-baik. Setelah kita mengalami kelahiran baru dan hidup percaya kepada Yesus, hidup kita diserahkan kepada Yesus, hidupku bukan aku lagi. Hidup kita itu harus melakukan semua kehendak dan ketetapan Tuhan. Makanya perlu dimatikan semua keinginan daging kita. Kita serahkan pusat kehendak kita itu pada pusat kehendak Tuhan. Tuhan yang harusnya ngontrol. Makanya orang yang dipimpin roh, itu artinya menyerahkan pikiran, perkataan, perbuatannya, tubuhnya, manusia rohnya, dikendalikan dan dikontroli Tuhan. Kita nggak akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus sampai kita menaklukkan pikiran, perasaan, kemauan kita nih pada pusat kehendak Tuhan. Tapi ketika kita nih menaklukkan semua pikiran, perasaan kita berpusat kehendak Tuhan, kita akan memikirkan hati Tuhan. Kita akan menjadi orang curang. Kalau kamu curang artinya kamu masih hidup dalam daging, bukan dipimpin Roh Kudus. Sekalipun kamu pelayanan, sekalipun kamu rajin baca Alkitab, sekalipun kamu rajin ke gereja, tapi kalau kamu masih memiliki curang, culas, pingin sesuatu didapati dengan serakah, menguasainya dengan trik dan tipu daya segala macam, hanya untuk memuaskan hawa nafsumu dan keinginanmu, ujungnya engkau akan banyak bikin gegeran seperti yang macan kerah. Kemana-mana dicakarin, bikin ribut, bikin masalah, ditantangin, diajak berantem. Ya apa bedanya kamu dengan orang-orang yang kenal Tuhan? Amin. Dan seorang pemfitnah, kalau orang yang curang, pasti bikin gegeran, dan pasti untuk kepentingannya sendiri dia bisa putusin sahabat karisnya yang mendukung. Sekalipun itu hamba Tuhan yang mendukung kamu, mendoakan kamu, melayani kamu. Tapi karena kamu nggak dapat keuntungan, nggak dapat pujian, nggak dapat yang kamu mauin, kamu bisa putuskan hubungan itu. Bahkan sahabat karibmu kamu akan putuskan. Karena fokusnya pada dirimu sendiri. Dengerin baik-baik. Hidup kita ini berbicara tentang bagaimana orang lain diberkati, dipulihkan, diubah melalui hidup kita. Hidup kita bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang orang lain yang dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan melalui hidup kita. Hidup kita itu artinya Tuhan yang manifestasi, yang bekerja dan berkuasa, mengendalikan sepenuhnya. Orang yang seperti ini, kemana ditempatkan, apapun yang dilakukan, pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan pasti dipermuliakan atas hidupnya. Amin. Amsal yang 18, ayat yang ke-19.
Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Makanya orang itu ya, kalau pernah dihianati dan dilukai dan belum dipulihkan, itu menutup diri. Dia menutup diri. Biasanya orang kayak begini gampang curiga dengan orang lain. Dia curiga, pikirannya negatif terus, curiga terus, negatif terus. Tahu nggak apa yang terjadi? Dan akhirnya dia palangin dirinya. Dia kasih batasan pintu gerbang, palang pintu dalam dirinya adalah dengan pertengkaran. Makanya begini, saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Jadi kalau ada orang mau deketin dia, dipalangin dulu. Apa? Pertengkaran. Kenapa? Dia takut disakitin. Jangan-jangan ini orang ini hanya mau nyakitin saya. Jangan-jangan, karena apa? Ada trauma di masa lalu yang belum disembuhkan. Ada luka batin yang di masa lalu yang belum disiapkan karena pernah dihianatin, diperlakukan buruk dan lain sebagainya. Makanya ada orang-orang tertentu gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosian, cerewetnya bukan main, curigaan, pikirannya kotor, pikirannya najis, pikirannya buruk selalu tentang orang lain. Nggak pernah melihat dengan cara mata Tuhan, cara pandang Tuhan. Berapa banyak orang Kristen selalu pikirannya buruk dengan oleh curiga selalu orang lain. Karena apa? Merasa dirinya pernah disakiti dan dilukai, dan hari ini dia merasa paling perlu dikasihani sejagat raya. Makanya dia bikin kalau ada orang mulai nyinggung dia, marah. Mulai negur nasihatin, dia marah, dia takut-takut. Jangan-jangan dia akan melakukan seperti yang pernah dialaminya masa lalu. Di masa yang lalu. Orang-orang kayak begini ini susah berubah. Ini perlu pertobatan dan perubahan di dalam Tuhan. Kalau tidak, ujungnya akan bikin geger dan ribut terus. Gak jauh beda dengan macan yang kerah, macan yang rebutan, hal yang gak layak direbutkan. Amen. Amsal 19 ayat 13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Dengerin baik-baik nih. Orang, suami istri, udahlah hari ini tuh bukan waktunya kamu ribut, gegeran, hal yang sepele, hal yang gak penting sekali. Ini waktunya kita tuh bersama-sama melayani Tuhan. Kalau suamimu belum bertobat, ya kamu yang berubah dahulu. Kamu yang rohani, berubah supaya suamimu melihat perubahan hidupmu. Kalau istrimu belum berubah, ya kamu yang rohani ya harus belajar berubah. Tunjukkan sikapmu, kelakuan perbuatanmu. Jangan ribut dan gegeran. Kalau kamu ribut suami istri itu, gak ada kebahagiaan. Kalau kamu punya anak-anakmu terluka, anakmu akan hancur nanti. Niru kelakuan papi dan maminya yang kacau dan berantakan. Terus kamu berharap anakmu dipakai Tuhan luar biasa, sedangkan kamu berikan contoh yang buruk dalam kehidupanmu. Udah, stop ribut, stop geger. Belajar mikirin perasaan Tuhan gitu loh. Jangan emosimu, harga dirimu yang ditinggi-tinggikan. Kamu nih jadi Tuhan, atau kamu nih benar-benar pingin Tuhan? Berapa banyak orang pingin jadi Tuhan, buat orang lain, ngatur orang lain, menguasai orang lain, mengendalikan orang lain, tapi tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Makanya Paulus tuh ngomong, aku tuh melatih diriku begitu rupa. Kalau aku memberitakan Injil supaya orang lain itu gak tersandung. Kenapa sih orang lain tersandung dengan kehidupan kita? Kita bisa ngomong firman tapi kelakuan kita buruk. Perkataan omongan kita itu gak didengar orang. Lah kamu pingin dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, tapi kalau kelakuanmu buruk, sikapmu buruk dengan pasanganmu, sikapmu buruk dengan istrimu dan anak-anakmu, dengan suamimu, dengan orang lain, terus kamu pingin dipakai Tuhan, terus kamu ngomong firman, kata-katamu gak punya kuasa. Orang juga malas dengernya. Seperti kamu orang yang pinter ngomong tapi gak pinter melakukan. Hanya pinter ngomong, ujungnya apa? Jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kalau kamu menjadi berkat bagi banyak orang, tata hidupmu mulai hari ini. Tata mulutmu, atur sikap hatimu, atur lidahmu, dikendalikan, dikontrol. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amsal yang kedua-dua ayat yang ke-10. Usirlah si pencemooh. Orang yang gampang mencemooh, merendahkan orang lain. Pencemooh itu kerjanya merendahkan orang lain. Karena menganggap dirinya tinggi dan orang lain rendah. Merasa dirinya kaya, orang lain miskin. Merasa dirinya sendiri benar, orang lain
salah dan berdosa semua. Merasa dirinya kudus, orang lain najis. Merasa dirinya pinter dan orang lain goblok semua. Ini orang yang pencemooh tuh ngomongnya itu jelekin orang lain. Orang model kayak begini jauhin. Diusir kalau perlu. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang kayak begini jangan diajak berteman. Nanti melukai hatimu. Hatimu nanti nggak benar. Saya tuh sering kali kalau ada orang kerjanya ngomong jelek, negatif jelek. Bahkan ada beberapa orang yang komentar buruk di Facebook aja langsung saya semprot habis kan. Orang pinter, jangan banyak komentar buruk lah. Coba komentarin dirimu sendiri itu loh. Udah baik apa benar. Kalau komentar kita itu biasa buruk, kita menjadi pencemooh loh. Cemooh jelekin orang lain. Kita nganggap, kenapa? Kita nganggap diri kita itu benar. Kita nganggap diri kita itu kudus. Diri kita itu berkenan dan memiliki surga. Makanya kita merendahkan orang lain. Orang kamu merendahkan orang lain tidak akan membuat kamu hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan kok. Malah kamu dapat hardikan Tuhan. Orang kayak begini jangan diajak berteman. Orang yang kerjaannya jelekin orang lain, gosipin kelemahan siapapun juga, jangan diajak berteman. Nanti mencemari, nanti ribut gegeran. Orang kayak begini kalau diusir, damai dan tenang. Kita harus pinter-pinter memilih sahabat dan teman. Memilih hidup dalam komunitas yang sehat. Kalau ada orang yang racun, mulutnya, kelakuannya, sikapnya, perbuatan, jauhin. Kita sesekali memang harus berbuat agak sedikit kejam, tegas buat diri kita sendiri, supaya kita nggak menjadi orang yang tercemar. Jadi orang yang najis dan kotor di hadapan Tuhan. Amin. Amsal 26 ayat yang ke-17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Ini kurang ajar. Makanya jangan ikut-ikutan. Kalau ada ribut, saya perhatikan di jalan-jalan ketika ada orang ribut gara-gara ditabrak, diserempet mobil atau apapun. Banyak orang ikut campur. Akhirnya apa? Wah, kacau suasana, tambah rumit. Maka kalau suami istri ribut atau kamu cara mendidik anakmu dengan suami ini harus sejalan. Kalau nggak sejalan nanti bikin ribut. Kekacauan anakmu malah nggak tunduk di dalam Tuhan. Harus sepakat didiknya. Terus kalau ada ribut jangan ikut-ikutan. Kalau mungkin keluargamu ribut kamu ikut nimbrung di dalamnya. Kamu tuh seperti nangkep anjing yang sedang berjalan. Itu kira-kira terjadi apa? Kamu akan digigit. Lebih baik kita diam. Kalau kita ngelihat masalah orang dan kita nggak tahu awal mulanya, nggak usah komentar. Jangan seperti orang dunia itu, ikut nimbrung, ikut komentar, segala macam. Masalahnya nggak ngerti kita komentar itu buat apa. Malah kita bikin dosa di hadapan Tuhan. Jangan ikut campur dengan masalah orang lain kalau kamu bukan konselor yang dipercayakan orang tersebut untuk menengahi. Jangan ikut-ikutan, kendalikan diri. Kontrol dirimu dengan baik. Jaga pikiranmu, jangan jadi orang yang kepo, suka ngurusin orang lain. Kalau nggak bukan konselor yang dipercayakan untuk mengonselingin, nggak usah ikut-ikutan. Urusin dirimu sendiri. Amin. Orang kadang kita ini sering ikut campur masalah orang, orangnya malah kacau dan berantakan biasanya. Malah pikiran kita juga kacau dan berantakan. Amsal 26 ayat yang ke-20. Bila kayu habis padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada redalah pertengkaran. Salah satunya yang bikin peribut dan gegeran adalah tukang gampang fitnah. Adu domba satu dengan yang lain. Makanya semua itu harus transparan diomongin dengan baik-baik. Kalau engkau seorang gampang adu domba, bertobat hari ini. Pasti beres. Amin. Amsal 28 ayat yang ke-25. Orang yang loba, serakah, menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Dengerin baik-baik. Orang kalau gampang marah, dia akan banyak pelanggarannya. Dan kalau orang gampang marah, pasti akan suka berantem dengan yang lain. Kalau kita didapatin suka berantem dengan yang lain, nggak bisa kontrol, sukanya kamu berantem dengan anakmu, kamu berantem dengan suamimu, kamu berantem dengan istrimu, kamu suka berantem dengan gembalamu, kamu suka berantem dengan bosmu, atau dengan karyawan, atau dengan sesamamu, sahabatmu, artinya kamu tidak dipimpin Roh Kudus, tapi dikendalikan oleh emosi dan amarahmu. Perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Belajar mengendalikan diri dengan baik. Amin. Amsal 30 ayat 33. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan.
Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Kamu mau pengen lihat isi hatimu itu seperti apa? Kamu pengen ngecek hatimu itu benar-benar bisa mengendalikan diri atau tidak? Kamu cek reaksimu waktu dicepit, dipersalahkan, dituduh, difitnah, dimaki, dipersalahkan dengan dahsyat itu. Apa reaksi yang keluar dari mulutmu? Ketika kamu benar-benar isinya kebenaran, isinya firman, yang keluar akan firman. Tapi kalau isinya kamu kebencian, amarah, dan dendam, yang muncul akan adalah pertengkaran. Karena yang di dalam hati kita ini untuk keluar bisa harus ditekan dahulu. Lewat persoalan-persoalan. Baru akan tahu asli kita sebenarnya di hadapan Tuhan itu seperti apa. Makanya yang di hati kita ini gak bisa dibohongin. Yang di dalam ini, makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau di dalam dirimu isinya kehidupan, yang memancar keluar adalah kehidupan. Tapi kalau yang di dalam ini isimu adalah pertengkaran, sakit hati, dendam, luka masa lalu, waktu ditekan, ujungnya kamu akan ribut sama orang lain. Makanya isi hati ini penting. Tuhan tuh lebih tertarik dengan isi hati kita dari apa yang kita lakukan dibanding dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Kalau isi hati kita isinya kebenaran, keluar mulut kita akan kebenaran. Manifestasi dari perbuatan kita juga akan kebenaran. Memancarkan kehidupan jadi berkat bagi orang lain. Sekarang coba cek masing-masing. Nggak perlu nuduh orang lain. Cek hidupmu sendiri. Nggak perlu nuduh suami, nggak perlu nuduh istrimu, nggak nuduh pendetamu, nggak nuduh gembalamu, nggak nuduh bosmu, nggak nuduh anakmu. Coba dicek isi hatimu itu sekarang itu apa? Kebenaran, hikmat, pengertian, atau amarah, emosi, dendam, sakit hati, luka batin, tamakan, serakah, dan lain sebagainya. Kalau isinya hati kita akan waktu keluar, waktu dipencet, waktu ditekan, akan keluar. Lewat reaksi pertama yang keluar dari mulut kita. Itulah membuktikan kita isinya apa sebenarnya. Amin. Tapi kalau kamu ditekan sedikit, isinya ribut gegeran seperti macan, kehilangan anaknya, berantem, rebutan kekuasaan, artinya daging dan perlu disalibkan. Kalau daging isinya dalam diri kita, tidak bisa ditengking, tidak bisa didoakan. Tapi kamu ambil keputusan untuk salibkan semua kedaginganmu, emosimu, harga dirimu, rasa terhormatmu, pingin dihargai, pingin dikasihi, pingin diperlakukan baik, pingin diakui, itu harus disalibkan sampai dagingmu mati. Baru akan terlihat manifestasi dari kuasa Allah. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini tembus sampai ke jantung, kedalaman hatimu, merubah yang di dalam. Saya berdoa firman Tuhan tidak hanya sekedar memotivasi. Kalau firman Tuhan sekedar memotivasi, kamu dengerin motivator, itu jauh lebih memotivasi. Firman, kebenaran, dan kehidupan itu ketika disampaikan harus merubah hati kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kamu dengerin Tuhan, biar sekedar memotivasi, undang motivator. Jauh lebih bagus khotbahnya. Jauh lebih enak didengerin telinga. Tapi ketika kamu dengar firman Tuhan, kamu harus ambil keputusan ketika didapatin tidak benar. Berubah seperti yang Tuhan mau. Kendalikan diri, udah stoplah gegeran, ribut, masalah-masalah konyol diributin, masalah-masalah sepele. Yang kita kejar sekarang adalah bagaimana kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita belajar mikirin perasaan Tuhan, mikirin perasaan Tuhan. Jangan sibuk dengan perasaanmu sendiri, perasaanmu yang perlu dikasih, dihormatin, dicintai. Orang Jawa dimesake, diwongke. Itu kata orang Jawa itu. Sekarang coba mikirin perasaan Gusti Allah, mikirin perasaan Tuhan. Apa benar segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama ini menyenangkan Tuhan? Apa benar Tuhan disenangkan dengan setiap reaksi kita selama ini di hadapannya? Atau kita malah didapatin menjadi orang-orang munafik dan jahat? Amin. Amin.
praktek langsung nanti. Dan saya berdoa kamu langsung praktek dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan bosmu, dengan gembalamu. Dan kamu bereaksi seperti Tuhan. Ujungnya, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan hidupmu didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, diberikan kemampuan dan kekuatan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kemampuan secara khusus waktu kami berjalan dalam proses peremukan. Proses sekolah di padang gurun. Untuk menaklukkan diri kami kepada pusat kehendak Tuhan. Ajarin kami mematikan daging kami. Menyalibkannya dan menjadikan korban yang berkenan di hadapan-Mu. Dapatin hati kami tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dapatin hati kami ini tulus murni, kudus suci, dan sepikir, seia, sekata, sejalan dengan kemauan dan kehendak-Mu. Proses terus cabut sampai ke akar-akarnya. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami, kesalahan, kebodohan yang kami lakukan. Kau tilik sampai kedalaman kami. Hati kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai Tuhan. Kami mencintai. Lord, I love you. Lebih dari apapun juga. I love you more than anything. I love you, Holy Spirit. I love you. Kami mengasihimu, kami mengisahmu, kami mencintaimu, kami mencintaimu. Izinkan Roh-Mu membentuk, memproses kami. Dan didapatin kami berkemenangan seperti yang Kau mau. Kami menang terhadap diri kami sendiri. Kami menang terhadap masa lalu kami. Dan kami menang setiap pencobaan, proses, godaan, atau apapun yang kami alami. Kami didapati menjadi hamba-hamba yang berkenan seperti yang Kau mau. We thank you. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you.